ngapain? Aku tuh lagi ngecek-ngecek tugas yang kemarin. Oh, kamu juga udah? Udah, ini aku udah print, terus aku besok tinggal kumpulin aja. Coba lihat. Kenapa dia lihat sih? Ntar kalau aku ketahuan gimana ya? Aduh, gawat nih. Bentar deh, kok aku kayak pernah lihat ya di internet. Udah, aku besok mau kumpulin. Kamu udah emang? Aku udah sih. Oh, Tapi kok aku pernah baca ya di kayak pernah baca maksudnya? sih. Baca di mana? Orang aku bikin sendiri. Ih, sumpah aku pernah baca loh di internet. Nih ya. Nih. Sama kan kayak punya kamu? Ya sih, tapi aku buat sendiri, beneran gak bohong aku. Tapi itu udah jelas banget gak sih? Gak tau ya, mungkin kebetulan aja. Inti dari plagiasi adalah tindakan mengambil karya orang lain, baik disengaja maupun tidak, lalu mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Istilah ini sendiri berakar dari kata yang bermakna mencuri. Pada tahun 2024, bulan Mei, salah satu kasus plagiarisme di Indonesia. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang diduga plagiat skripsi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bagaimana sih kronologinya? Kasus ini terungkap setelah pemilik skripsi asli Naomi membeberkan hasil temuannya di media sosial X atau dahulu disebut dengan Twitter. Naomi mengutarakan kekesalannya karena skripsi S1 miliknya diplagiasi oleh DSA. Kejadian ini bermula saat Naomi ingin mengikuti tren Show Your Skripsi di Instagram. Saat ia mengecek di mesin pencarian Google, ia terkejut karena menemukan judul yang sama dengan miliknya tetapi dengan penulis yang berbeda. Setelah ditelusuri, skripsi itu memiliki persentase plagiarisme yang tinggi. Kemiripan itu terdapat pada bagian judul, abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, indentasi, footnote, daftar isi, dan daftar pustaka. Akibat dari kejadian ini, mahasiswa berinisial DSA tersebut mendapatkan sanksi tegas. Skripsinya dinyatakan batal sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti yudisium dan wisuda. Selain gagal wisuda, ia pun dikenakan sanksi akademik dengan skorsing selama 1 semester oleh Fakultas Hukum UMP. Apa saja bentuk plagiarisme? Plagiarisme bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan aspek yang dicuri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada plagiat ide, yakni menjiplak gagasan atau intisari pemikiran tanpa izin. Ini sulit dibuktikan karena ide bersifat abstrak. Yang kedua ada plagiat kata demi kata, menyalin teks secara persis tanpa menyebut sumber. Umumnya terjadi dalam karya tulis. Lalu ada plagiat sumber. Plagiat sumber yaitu mengutip referensi tetapi tidak mencantumkan sumber secara lengkap dan benar. Dan yang terakhir ada plagiat kepengarangan, yakni mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri termasuk mengganti nama penulis. Nah, kalau dilihat dari niatnya atau kesengajaan, plagiarisme dibagi menjadi 2, yaitu plagiat sengaja dan tidak sengaja. Plagiat sengaja adalah menjiplak karya orang lain dengan sadar tanpa mencantumkan sumber. Sedangkan plagiat tidak sengaja ini terjadi karena ketidaktahuan atau kurang paham cara mengutip yang benar. Sedangkan berdasarkan polanya, plagiarisme dibagi menjadi 4. Yang pertama ada plagiarisme total, yakni menjiplak seluruh isi karya orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri. Kedua ada plagiarisme parsial, menyalin sebagian isi karya seperti teori, metode, data, dan lain sebagainya tanpa mencantumkan sumber. Yang ketiga ada self-plagiarisme,
yakni menggunakan kembali karya sendiri tanpa menyebutkan bahwa itu sudah pernah dipublikasikan. Dan yang keempat, ada plagiarisme antarbahasa. Menerjemahkan karya dari bahasa asing lalu mengklaim sebagai karya orisinal tanpa menyebut sumber. Kira-kira kenapa orang melakukan plagiarisme? Alasan utama seseorang melakukan plagiarisme adalah kurangnya pemahaman tentang plagiarisme. Banyak orang tidak benar-benar memahami apa itu plagiarisme dan batasan antara meniru, mengutip, dan menyusun ulang informasi. Mereka tidak sadar bahwa menyalin tanpa menyebut sumber adalah pelanggaran etika. Selain itu, bisa saja karena tekanan akademik atau deadline ketat. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa atau pelajar sering merasa tertekan karena banyak tugas atau tenggat waktu yang sempit, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan menyalin karya orang lain. Selanjutnya adalah kurangnya kepercayaan diri. Beberapa orang merasa bahwa karya mereka sendiri tidak cukup bagus, jadi mereka mengambil karya orang lain yang dirasa lebih baik untuk mendapatkan nilai atau pengakuan. Selanjutnya adalah mudahnya akses informasi. Internet menyediakan banyak informasi yang bisa dengan mudah disalin. Hal ini membuat plagiarisme semakin gampang dilakukan, terutama jika tidak ada sistem pengecekan yang ketat. Selanjutnya, motivasi untuk mendapatkan pengakuan atau prestasi. Dalam beberapa kasus, orang melakukan plagiarisme demi mendapatkan prestasi, penghargaan atau pengakuan baik dalam bidang akademik maupun profesional. Dan yang terakhir, kurangnya etika dan integritas akademik. Tidak semua orang memiliki pemahaman atau kepedulian terhadap etika menulis atau integritas akademik. Ketidaksadaran atau ketidaktahuan ini bisa menjadi alasan utama terjadinya plagiarisme. Selanjutnya adalah sanksi hukum. Sanksi ini berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Yang selanjutnya sanksi akademik untuk pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga sanksi etik dan sosial, dan yang terakhir sanksi perdata atau gugatan ganti rugi. Sanksi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu plagiarisme termasuk pelanggaran hak cipta jika seseorang menyalin atau menggunakan karya orang tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber. Sanksi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu pasal 113 ayat 1 dan 2, yaitu pelanggar hak cipta bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda hingga Rp 1 miliar. Yang kedua, pasal 9 dan 12 menjelaskan hak eksekutif pencipta dan bentuk ciptaan yang dilindungi, termasuk karya tulis, lagu, gambar, dan lainnya. Selanjutnya, sanksi akademik. Ini untuk pelajar atau mahasiswa. Nah, di lingkungan sekolah atau kampus, pelaku plagiarisme bisa dikenai sanksi seperti peringatan tertulis, nilai tugas atau mata kuliah dibatalkan, penundaan kelulusan, pencabutan gelar akademik, dan dikeluarkan dari institusi pendidikan. Selain itu, ada sanksi etik dan sosial. Selain sanksi hukum dan akademik, pelaku plagiarisme juga bisa menghadapi kehilangan reputasi atau jabatan, terutama di kalangan penulis, dosen, pejabat, atau tokoh publik. Dicabutnya penghargaan atau pengakuan ilmiah dan kecaman dari masyarakat atau komunitas profesional. Dan yang terakhir ada sanksi perdata atau gugatan ganti rugi. Pemilik karya asli bisa menuntut secara perdata untuk meminta ganti rugi material dan imaterial akibat penggunaan karya tanpa izin. Ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk mendeteksi plagiasi. Yang pertama, menggunakan alat deteksi plagiarisme. Ada Turnitin, populer di kalangan akademik untuk mengecek kesamaan tulisan. Ada Grammarly, selain grammar, juga bisa cek plagiarisme. Selanjutnya ada PlayScan,
Quetex, Smalcio, Tools, dan Copyscape. Yang kedua, ada pencarian manual. Copy sebagian kalimat dan cari di Google untuk melihat apakah ada teks serupa. Yang ketiga, ada pemeriksaan gaya penulisan. Jika gaya bahasa berubah drastis dalam satu tulisan, bisa jadi ada bagian yang disalin dari sumber lain. Tips menghindari plagiasi, diantaranya selalu cantumkan sumber. Jika mengambil ide, data, atau kutipan langsung, jangan lupa beri referensi. Gunakan parafrase. Ubah kalimat dari sumber menjadi bahasamu sendiri, tanpa menghilangkan makna. Gunakan kutipan langsung jika perlu. Jika kalimat tidak bisa diubah, kutip secara langsung dan beri tanda kutip serta sumber. Gunakan software referensi, seperti Mendeley atau Zotero untuk mencatat dan menyisipkan kutipan dengan rapi. Cek ulang dengan alat deteksi plagiarisme untuk memastikan tidak ada bagian yang terdeteksi sebagai plagiat. Menyalin karya orang lain mungkin membuatmu lebih pintar hanya sesaat. Tapi menciptakan karya orisinal akan membuatmu dihargai selamanya. Mari kita junjung tinggi kejujuran intelektual dan membangun karya yang bermakna. Hindari plagiasi karya, salam literasi.